Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film God of Lost Fantasy untuk bagian yang ketujuh. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Cerita pun dilanjutkan dengan tetua Yang Hong yang datang ke pameran lukisan. Dan ketika ia melihat lukisan pola suci itu, ia pun teringat dengan dirinya ketika masih muda dengan mengatakan lukisan itu sangatlah langka. Ketika itu Qin Chen dan Wei Tian pada akhirnya tiba di pameran tersebut. Dan Wei Tian yang melihat lukisan itu merupakan lukisan yang ia buat. Ia pun berniat untuk mengambilnya, namun dihentikan oleh para tetua perguruan royal. Dan semua orang yang ada di sana tidak percaya bahwa lukisan itu merupakan lukisan yang dibuat oleh Wei Tian. Namun saat itu Bai Sue datang dan memberitahu jika lukisan itu memang dilukis oleh Wei Tian dan telah dihadiahkan kepadanya sebagai hadiah ulang tahunnya. Mendengar itu Qin Chen terlihat cemburu dan memilih untuk pergi dari sana. Wei Tian ingin menjelaskan apa yang telah terjadi yang sebenarnya, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mengatakannya, yang membuat Qin Chen pun pergi dengan perasaan yang marah. Sedangkan tetua Yang Hong meminta Bai Sue untuk memberinya lukisan tersebut dan ia berjanji akan merawatnya dengan baik, sehingga Bai Sue pun setuju akan hal itu. Di sisi lain Kaisar Iblis berniat pergi ke kediaman keluarga Mo untuk mencari tahu tentang Qin Chen, dikarenakan menurutnya Qin Chen sangatlah mirip dengan Huang. Berpindah pada Wei Tian yang sedang bersedih dan tak lama pun ia dihampiri oleh Wu Wei. Di sana ia bertanya tentang Qin Chen dan Wei Tian pun menjelaskan tentang lukisan pola suci yang dibuatnya. Yang pada awalnya ia berniat memberikannya pada Qin Chen, namun karena tak punya pilihan lain, ia pun terpaksa memberikan lukisan itu kepada Bai Sue. Mendengar itu Wu Wei memberitahu jika lukisan yang dibuat oleh Wei Tian telah diambil oleh tetua Yang Hong. Yang mana tetua Yang Hong adalah orang yang mendapatkan posisi pertama di turnamen Raja Pedang 30 tahun yang lalu dan berhasil mendapatkan pedang cabang dari pedang iblis abadi. Wu Wei menyarankan agar Wei Tian pergi menemuinya untuk bertanya cara mendapatkan posisi pertama di turnamen Raja Pedang. Setelah itu terlihat Qin Chen yang berada di kamarnya. Diberitahu oleh Yutu jika Qin Chen salah paham pada Wei Tian, karena sebenarnya Wei Tian ingin memberikan lukisan itu kepada Qin Chen. Yutu memberitahu jika ia mengetahui hal itu karena menguping percakapan Wei Tian dan Wu Wei. Kemudian Wei Tian pun pergi untuk menemui tetua Yang Hong untuk bertanya tentang turnamen Raja Pedang. Namun saat ia ingin masuk, ia pun terhalang sebuah formasi pelindung. Ia pun menggunakan tongkatnya untuk menghancurkan formasi tersebut. Dan pada akhirnya setelah menghancurkan formasi itu, ia pun bertemu dengan tetua Yang Hong dan mulai berbincang dengannya. Tetua Yang Hong membawakan beberapa lukisan pola suci lainnya kepada Wei Tian. Di sana mereka memiliki pendapat yang berbeda tentang pola suci tersebut. Kemudian Wei Tian menghampiri Qin Chen untuk menjelaskan tentang lukisan yang ia berikan kepada Bai Sue. Namun tiba-tiba Wu Wei pun datang dan meminta bantuan kepada mereka. Wu Wei memberitahu tentang bau aneh di kamar Kaisar dan dia akan menyelidikinya kembali. Wei Tian sempat menahannya karena hal itu sangatlah berbahaya. Namun Wu Wei tetap pada keputusannya untuk menyelamatkan ayahnya itu. Dan setelah itu terlihat Wu Wei dan Fan Le yang menyelinap ke istana. Ketika mereka sampai di kamar Kaisar, di sana Fan Le menemukan asal muasal bau yang dimaksud oleh Wu Wei sebelumnya. Namun ia secara tidak sengaja menjatuhkannya yang seketika para pasukan istana menuju ke sana. Wu Wei yang menolak untuk pergi membuat Fan Le tidak punya pilihan lain selain menjatuhkannya dan membawanya kembali ke perguruan Jihua. Setelah Qin Chen diberitahu oleh Fan Le tentang bau aneh di kamar Kaisar, Qin Chen pun curiga akan hal itu dan seketika ia pun mengingat tentang sihir rahasia mimpi mabuk. Namun ia harus menemukan gulungan sihir yang berada di rumahnya itu untuk mencari tahu tentang sihir tersebut. Sedangkan serigala hantu memberitahu Kaisar Iblis jika dia telah menempatkan cermin waktu di luar kota kekaisaran. Kaisar Iblis pun mempromosikan serigala hantu sebagai ketua serigala yang baru. Kemudian serigala hantu mengatakan jika Wei Tian memiliki hubungan dengan Qin Chen, yang membuat Kaisar Iblis meminta serigala hantu untuk pergi bersamanya menuju kediaman keluarga Mo untuk memeriksanya.
Qin bersama yang lainnya pergi ke kediaman keluarga Mo dan menyuruh mereka untuk berhati-hati. Ketika mereka mencari gulungan itu, mereka secara tidak sengaja memicu formasi pelindung di tempat tersebut. Namun Wei-Tian berhasil menyelamatkan Qin dan secara tidak sengaja Yutu menembus pintu dan memasuki ruangan lain. Kemudian mereka mencoba melewati formasi pelindung itu, tetapi mereka sama sekali tak bisa melewatinya. Qin berpikir jika Yutu yang tumbuh dengan darah Wei-Tian bisa masuk ke ruangan tersebut. Ia pun bertanya apakah kunci dari ruangan itu adalah darah Wei-Tian. Mendengar itu pun Wei-Tian langsung mencobanya sehingga mereka pun berhasil masuk ke ruangan tersebut, yang membuat mereka pun menemukan gulungan yang dicari oleh Qin. Namun ketika mereka akan pergi dari sana, tak sengaja mereka pun bertemu dengan Kaisar Iblis dan terjadilah sedikit pertarungan. Dengan menggunakan sihir akarnya untuk mengikat Kaisar Iblis, mereka pun mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri, dan serigala hantu meminta Kaisar Iblis kembali ke markas mereka karena Yukui ingin bertemu dengannya. Sedangkan Wei-Tian dan yang lainnya telah sampai di perguruan Jihua, dan tak sengaja mereka pun bertemu dengan Mao Shang. Di sana Qin pun memberitahu Mao Shang jika mereka bertemu dan mendapatkan serangan dari Kaisar Iblis saat berada di rumahnya. Mao Shang pun mengatakan kepada mereka untuk tidak gegabah di lain waktu dan meminta mereka kembali untuk beristirahat. Mao Shang memberitahu Qianxing jika Qin dan yang lainnya telah mendapatkan serangan dari Kaisar Iblis ketika berada di kediaman keluarga Mo. Mereka pun menduga jika klan malam saat ini telah mengincar Qin. Mao Shang pun langsung memberitahu Qin jika Qin dilarang meninggalkan perguruan Jihua selama sebulan ini dan meminta Rohan untuk menjaga dan mengawasinya. Kemudian Wu Wei menghampiri Qin dan menanyakan tentang petunjuk penyakit ayahnya itu. Qin pun mengatakan jika sihir mimpi mabuk memang memiliki bau yang aneh, sehingga korban yang terkena sihir ini akan tertidur dengan mengalami mimpi indah yang sangatlah panjang. Dan saat ini Qin masih menyelidiki obat penawar sihir tersebut. Sedangkan Wei-Tian yang saat ini mengawasi kediaman keluarga Ye tak sengaja bertemu dengan Bai Sue yang langsung membawanya masuk ke kediaman keluarga Ye. Namun tiba-tiba mereka berdua dikepung oleh Yukui dan pasukannya, sehingga Wei-Tian pun harus tertangkap, yang membuat Bai Sue sangatlah marah pada Yukui karena Yukui tidak mengikuti rencana awal mereka. Yukui hanya mengatakan jika Bai Sue patuh kepadanya, dia akan membiarkan Wei-Tian hidup beberapa hari lagi. Jika tidak, ia akan membunuhnya, yang membuat Bai Sue merasa bersalah pada Wei-Tian. Namun saat itu Yemo datang dan berkata jika dia akan membawa Wei-Tian ke istana kekaisaran dan menyerahkannya kepada bupati. Tetapi Yukui menahannya dengan mengatakan jika Wei-Tian masih sangatlah berguna bagi mereka. Setelah itu Qin datang ke kediaman keluarga Ye untuk menemui Bai Sue dan bertanya tentang keberadaan Wei-Tian. Bai Sue yang telah diancam oleh Yukui, ia pun mengatakan jika ia tidak tahu. Sedangkan di sisi lain terlihat Wei-Tian yang telah bangun dari pingsannya dan sangat khawatir dengan keadaan Qin. Tetapi Yukui mengatakan kepada Wei-Tian jika Qin tidak menyukai Wei-Tian, percaya atau tidak itu adalah fakta. Setelah itu Yukui langsung membawa Wei-Tian ke tempat Kaisar Iblis dan menyerahkan Wei-Tian kepadanya. Kemudian saat Yukui keluar dari istana Iblis, percakapannya dengan pelayan Kaisar Iblis pun didengar oleh Bai Sue. Qin yang saat itu khawatir dengan Wei-Tian yang sampai saat ini belum kembali ke perguruan Jihua. Di sana Mao Shang berkata jika turnamen Raja Pedang sudah dekat dan saat ini misteri penyakit Kaisar belum ditemukan. Namun mereka pun tak perlu khawatir karena Fan Le dan Wu Wei sedang menyelidikinya. Tetapi tiba-tiba terdengar suara keras di luar dan terlihat terjadilah fenomena aneh di langit. Mao Shang berpikir hal itu disebabkan oleh kekuatan batu jiwa bintang di tubuh Wei-Tian yang membuat Qin ingin pergi menemukannya. Tetapi Qin dikunci di ruangan itu oleh Mao Shang. Sedangkan saat ini Kaisar Iblis berusaha mengeluarkan batu jiwa bintang di tubuh Wei-Tian dan bertemu dengan seseorang di alam bawah sadarnya. Orang itu memberitahunya jika ia tetap setia di dalam tubuh Wei-Tian dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Mao Shang yang menyadari jika jiwa bintang di tubuh Wei-Tian saat ini telah dikendalikan dan tentu saja Wei-Tian dalam bahaya, sehingga mereka semua pun bergegas menuju istana Iblis untuk menyelamatkannya. Namun saat mereka telah berada di depan pintu masuk ke istana Iblis, tiba-tiba mereka pun mendapatkan serangan.
Dan Bai Suai mengambil kesempatan itu untuk masuk ke istana iblis. Mao Sang dan yang lainnya melarikan diri karena menyadari perbedaan kekuatan dengan musuh mereka. Qin Yao sempat ingin kembali untuk menyelamatkan Wei Tian, tetapi Qin Yao dibujuk oleh Mao Sang dan Wu Wei untuk kembali ke perguruan Qihua. Kemudian Mao Sang menghampiri Qian Xing untuk memberitahunya tentang Wei Tian. Namun ternyata Qian Xing pun telah mengetahuinya dan menyayangkan hal itu bisa terjadi. Rohani yang mengantarkan makanan untuk Qin Chen dan memberitahunya jika Wei Tian baik-baik saja dan hanya terluka ringan. Tetapi Qin Chen yang tidak percaya yang membuat dia memukul Rohan hingga pingsan. Kemudian ia pun keluar dari ruangan itu dan mencari keberadaan Wei Tian, namun tak menemukannya. Dan ia pun melihat semua orang sedang bersedih di depan sebuah peti mati. Ia diberitahu jika di dalam peti itu adalah Wei Tian, namun Qin Chen tak percaya dan ingin bertemu dengannya. Wu Wei memberitahu jika Kaisar Iblis telah memisahkan batu jiwa bintang dari tubuh Wei Tian dan mereka gagal menyelamatkannya. Mendengar itu Qin Chen tetap saja tidak percaya jika Wei Tian telah mati, kecuali ia telah melihat mayatnya. Dikarenakan mayat Wei Tian tidak ada, Qin Chen yang tidak percaya pun pergi untuk mencarinya. Melihat itu Qian Xing pun meminta mereka untuk mengikuti dan membujuk Qin Chen kembali. Sedangkan saat ini Bai Qing yang sedang berkultivasi. Namun saat itu Nona Yusi datang untuk meminta Bai Qing keluar dan berjalan-jalan untuk tidak lagi mengunci dirinya di kamarnya sepanjang hari. Kemudian Bai Qing pun langsung menggantikan senior Meng Yi pergi keluar untuk mencari air embun pagi. Di perjalanan Bai Qing bertemu dengan dua orang petani yang membawakan air embun pagi. Setelah mencicipi air tersebut, ia pun merasa jika air embun itu pun sangatlah enak. Dan dia pun berencana untuk pergi mencari air embun yang sama dengan petani itu untuk diberikan kepada Nona Yusi. Di sisi lain, utusan dari negeri Suyun telah tiba untuk berpartisipasi dalam turnamen Raja Pedang. Di sana mereka mendengar jika Wei Tian dan Qin Chen sangatlah terkenal di kalangan para warga dengan kekuatan yang mereka miliki. Sedangkan Bupati mengadakan makan bersama untuk menyambut kedatangan utusan dari negeri Suyun. Di sana Jeor pun mengatakan jika turnamen Raja Pedang diadakan 5 tahun sekali. Dan pemuda berbakat yang berhasil memenangkan posisi pertama di turnamen Raja Pedang akan memasuki kota pedang. Yang saat itu Jeor pun tanpa basa-basi menantang salah satu dari utusan negeri Suyun untuk saling memperlihatkan kekuatan mereka. Yang ternyata pangeran negeri Suyun langsung maju untuk menghadapinya. Dan dengan mudahnya, Jeor pun langsung dikalahkan oleh pangeran. Setelah itu Jeor pun meminta Bai Suai untuk menghadapi pangeran Suyun. Namun karena Bai Suai tidak ada di sana, Yukui langsung mengatakan jika ia akan melawan pangeran Suyun untuk menggantikan Bai Suai, yang membuat mereka langsung bertarung. Sehingga keduanya pun memiliki kekuatan yang sama dan tak ada yang menjadi pemenang, yang membuat Bupati sangatlah marah karena tak ada yang bisa mengalahkannya. Ketika Qin Chen melihat bunga hias, dia pun langsung memikirkan Wei Tian. Namun saat itu Mao Sang datang meminta Qin Chen untuk mengikutinya. Yang ternyata Mao Sang menjebak Qin Chen dengan formasi seperti penjara, karena Mao Sang saat ini tak mau Qin Chen pergi ke turnamen Raja Pedang. Setelah itu Mao Sang pun keluar dari sana. Ia pun bertemu dengan tetua Qian. Di sana mereka membahas tentang orang-orang yang sudah menyerang Qin Chen dan yang lainnya saat di kediaman keluarga Mo. Wu Wei yang pergi untuk mencari Qin Yao di kamarnya, namun ia tidak menemukannya dan dia pun menyadari ada sesuatu yang salah yang membuatnya pergi untuk mencari Qin Yao. Yang ternyata Qin Yao saat ini pergi menemui Pangeran Suyun dan berharap pangeran akan menyelamatkan keluarga Qin dan membantunya untuk melepaskan ayahnya. Saat itu Qin Yao berjanji akan mengikuti pangeran ke negeri Suyun setelah turnamen Raja Pedang jika pangeran bersedia untuk membantunya. Sedangkan Bai Qing bertemu dengan murid Pavilion King Yun yang terluka. Dan setelah itu Nona Yusi pun memberitahu jika murid itu telah diserang oleh kepala Qixing di Goa Raksa. Yang mana Goa Raksa sendiri terletak di sebelah selatan Istana Iblis. Mendengar itu, Bai Qing pun meminta Nona Yusi untuk mengajarinya lebih banyak lagi tentang seni bela diri. Tentu saja Nona Yusi pun setuju dan memberitahunya jika Meng Yi akan mengawasinya saat ia berlatih nanti.
Keesokan harinya terlihat turnamen Raja Pedang akan segera dimulai. Semua perguruan pun telah muncul untuk menghadiri turnamen ini. Tetapi karena Qin Chen belum berada di sana, Bupati pun bertanya kepada Jior mengapa Qin Chen masih belum datang juga. Jior mengatakan jika Qin Chen pasti akan datang untuk menggantikan Wei Tian di pertarungan. Namun setelah menunggu dengan waktu yang cukup lama, Wei Tian tak kunjung terlihat. Karena hal itulah Bupati pun langsung memulai turnamen Raja Pedang saat itu juga. Saat itu Luo Qian utusan dari negeri Suyun maju lebih dulu memasuki arena, disusul Yukui dan Shikong yang juga akan ikut dalam pertarungan tersebut. Rauhan Fan Lei dan Wu Wei dari perguruan jiwa juga ingin ikut bertarung, tetapi mereka dihentikan oleh Mao Shang dan Qian Xing. Para peserta turnamen Raja Pedang telah memasuki arena, tetapi Bupati yang merasa jika Yukui hanya seorang diri mewakili negeri Ye, tak bisa mengalahkan Luo Qian. Ia pun ingin kembali menunggu kedatangan Qin Chen, namun karena desakan dari Siolan, Bupati pun terpaksa meminta Wuxi untuk memulai pertarungan. Namun pada saat itu Qin Chen pun datang dengan banyak luka di tubuhnya, yang kemungkinan sebelumnya ia berusaha melawan formasi penjara yang dibuat oleh Mao Shang. Dan ia pun mulai memasuki arena untuk ikut dalam pertarungan dalam menggantikan Wei Tian. Sehingga pertarungan turnamen Raja Pedang pun dimulai. Setelah pertarungan pertama selesai, Yukui yang seharusnya lolos malah secara sukarela menyerah di hadapan mereka karena ia tak mau bertarung melawan Qin Chen. Yang ternyata Kaisar Iblis juga telah datang untuk melihat Qin Chen dengan mengatakan bahwa gaya bertarung Qin Chen sangatlah mirip dengan Huang. Singkat cerita, pertarungan terakhir pun akan dimulai yang mana Luo Qian akan melawan Qin Chen. Saat itu Qin Chen terluka cukup parah dan beruntungnya pada saat itu Wei Tian pun datang kembali untuk menyelamatkannya dan membiarkan Qin Chen dibawa pergi dari arena, sedangkan ia akan melanjutkan pertarungan melawan Luo Qian. Melihat kedatangan Wei Tian, Jior pun khawatir jika Wei Tian akan memenangkan pertarungan dan akan memasuki kota pedang. Tetapi Bupati mengatakan jika kekuatan Wei Tian belum sebanding dengan kekuatan Tetua Yang Hong, yang mana saat itu Tetua Yang Hong sebagai pemenang pertamanya dan bisa keluar dari kota pedang hidup-hidup. Yang kemungkinan jika Wei Tian berada di sana akan mati. Setelah itu pertarungan mereka pun dimulai. Pada awalnya Wei Tian pun berhasil memojokkan Luo Qian, namun secara diam-diam ternyata Siolan pun membantu Luo Qian yang menyebabkan Wei Tian merasa pusing. Namun tentu saja kekuatan Wei Tian terlalu kuat dan berhasil memecahkan sihir dari Siolan. Kaisar Iblis yang melihat itu, ia pun mengatakan jika Wei Tian sangatlah berbakat dan ia tak tahu apa yang akan terjadi ketika ia bertemu dengan Wei Tian di kota pedang nanti. Dan setelah itu Kaisar Iblis pun pergi dari sana. Sedangkan pertarungan Wei Tian masih terus berlanjut. Hingga pada akhirnya Wei Tian pun berhasil mengalahkan Luo Qian dan sudah dipastikan Wei Tian akan memasuki kota pedang. Tetapi Siolan berdiri dan mengatakan jika di turnamen Raja Pedang sebelumnya tak ada seorang pun yang melukai lawan bertarung mereka dengan sangat parah seperti Wei Tian yang melukai Luo Qian. Karena hal itulah Siolan meminta Bupati untuk mencabut posisi pertama Wei Tian dan membiarkan Luo Qian memasuki kota pedang. Namun Qian Xing mengatakan bagaimana bisa Luo Qian yang terluka parah memasuki kota pedang, yang menurutnya Luo Qian tak akan keluar dari kota pedang dengan selamat jika ia memiliki luka yang cukup parah saat ini. Dan saat ini satu-satunya orang yang cocok untuk memasuki kota pedang adalah Wei Tian. Saat itu Jior juga sempat menyarankan agar Bupati mencabut posisi pertama Wei Tian dan melarangnya untuk memasuki kota Padang. Karena hal itulah mereka tak perlu menepati janji mereka pada Wei Tian untuk melepaskan Qin Chuan dan keluarga Qin. Wei Tian pun mengatakan kepada semua orang jika Bupati telah berjanji akan menyelidiki kembali kasus keluarga Qin dan melepaskan Qin Chuan saat ia mendapatkan posisi pertama di turnamen.
Dikarenakan banyak orang yang berada di sana, Bupati pun mengatakan bagaimana ia bisa dipercaya kembali jika ia tak menepati janjinya kepada Wetian. Lagi pula sampai saat ini belum ada bukti yang menguatkan jika Qin Chen dan keluarga Qin telah berkhianat dan telah menghancurkan tombak langit besar dengan sengaja. Sehingga ia pun memutuskan untuk menepati janjinya melepaskan Qin Chuan. Sedangkan di sisi lain, Bai Qing saat ini sedang berlatih dengan sangatlah keras. Dan ia kembali melihat kakak seniornya telah diserang dan dilukai oleh ketua Qixing dari Gua Raksa. Sehingga ia pun meminta Meng Yi untuk membawanya menemui Nona Yuxi dan mengobati seniornya itu. Sedangkan ia akan pergi untuk membalas dendam atas kejadian tersebut. Dan pada akhirnya, Bupati pun telah mengumumkan jika seluruh anggota keluarga Qin telah dibebaskan dari penjara. Terlihat ia mau sangatlah marah dengan keputusan dari Bupati itu. Namun Yukoi meminta ayahnya untuk tidak khawatir karena ia akan mengurus masalah ini. Qin Yao dan Wetian pada akhirnya pergi untuk menjemput ayahnya di dalam penjara, yang membuat mereka pun bahagia bisa bersama lagi. Kemudian terlihat Wetian mempercayakan seniornya dari perguruan jiwa untuk mengawal Qin Chuan pergi ke markas keluarga Qin di barat laut. Di saat rombongan Qin Chuan telah pergi, Bai Sue pun datang dengan mengatakan jika ia akan menunggu Wetian di perguruan jiwa selama Wetian berada di kota Padang. Kemudian Wetian kembali ke perguruan jiwa dengan melihat Qin Chen yang terluka. Qin Chen yang baru sadar pun sangatlah senang melihat Wetian kembali yang masih hidup. Tetapi ia bertanya kemana saja Wetian selama ini. Wetian pun menjelaskan jika saat itu jiwa bintang di tubuhnya akan dikeluarkan oleh Kaisar Iblis. Tak sengaja ia masuk ke dalam bawah sadarnya dan berhasil menggabungkan batu jiwa bintang dengan jiwanya, yang membuat Kaisar Iblis gagal mendapatkan batu jiwa bintang di tubuhnya. Karena hal itulah ia bisa melarikan diri dengan membawa Bai Sue yang ternyata berada di sana dan keluar dari istana iblis. Namun setelah ia keluar, tiba-tiba ia pingsan. Dan saat ia terbangun, ia pun langsung menuju turnamen Raja Pedang. Kemudian Wetian pun memeluk Qin Chen dengan mengatakan jika ia tak akan meninggalkan Qin Chen lagi. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Sioto undur diri dan salam Sundaners.